Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk kajian kitab Mabadi. Sekarang alhamdulillah masuk ke juz 3 ini. Mabadi juz 3. Bismillahirrahmanirrahim. Usulul Islami. Adapun ini adalah dasar-dasarnya Islam. Al-Islamu, adapun Islam, huwa yang Islam, ialah al-inqiyadu patuh. Ialah al-inqiyadu patuh lima pada sesuatu. Lima pada sesuatu, ja'a yang datang. Ja'a yang datang bihi dengan membawa ma. Ja'a yang datang bihi dengan membawa ma. Siapa an-nabiyyu? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Caranya bittiba'il awamiri. Patuhnya itu dengan cara apa? Bittiba'il awamiri, dengan mengikuti perintah-perintahnya, wajtina bin nawahi, dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi Islam itu patuh terhadap apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Patuhnya dengan cara mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini adalah Islam. Usulul Islami, adapun dasar-dasar Islam, dasar-dasarnya ialah arba'atun, ada 4. Jadi dasar-dasar hukum Islam untuk sumber-sumbernya itu ada 4. Al-Qur'anu, yaitu satu Al-Qur'an. Nah, dasar yang utama ini. Wal haditsu, dan hadis. Hadis ini sumber hukum yang kedua. Menerangkan Quran, membatasi dan sebagainya fungsinya. Wal ijma'u, dan ijma'nya ulama. Ini konsensus ketika timbul permasalahan hukum, kemudian bisa dijadikan hukum dengan cara ijma', seperti pengangkatan Khalifah Abu Bakar itu ijma'. Wal qiyasu, dan qiyas. Nah, ini qiyas adalah analogi, menyamakan hukum. Dari yang tidak ada dalilnya disamakan dengan yang ada dalilnya karena ada persamaan dalam ilat hukum, alasan hukumnya. Al-Qur'anu, adapun Al-Qur'an, huwa ya Al-Qur'an, ialah kitabullahi, kitab Allah. Ialah kitabullahi, kitab Allah, al-munazzalu, yang diturunkan. Al-munazzalu, yang diturunkan ala sayyidina, atas junjungan kita, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya li islahin nasi, untuk membenahi manusia, untuk memperbaiki manusia, untuk membagusi manusia, untuk membenahi manusia. Fi dinihim, di dalam agamanya nas, wa dunyahum, dan dunianya nas, wa akhiratihim, dan akhiratnya nas. Jadi Quran ini adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang tujuan diturunkannya itu adalah untuk supaya manusia itu menjadi baik, menjadi tertata di dalam agama, dunia, dan akhiratnya. Al-haditsu, adapun hadis, huwa ya hadis, ialah aqwalun nabi, ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda-sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa a'maluhu, dan perbuatan-perbuatannya Nabi.
bisa berbentuk ucapan, berarti hadis itu qauliyah atau af'al fi'liyah. Allati bayyanat, yang menjelaskan atau yang menerangkan apa amal, yang menerangkan apa amaluhu, ahkamal islami, pada hukum-hukum Islam. Jadi perbuatan-perbuatan Nabi yang mana perbuatan ini menerangkan hukum-hukum Islam. Wa arsyadat, dan menunjukkan apa amal, an-nasa, pada manusia, ilaiha, pada ahkamul Islam. Jadi amal-amalnya Nabi yang menerangkan, menjelaskan hukum dan menunjukkan pada manusia pada dasar-dasar hukum. Al-ijma'u, adapun ijma'. Al-ijma'u, adapun ijma'. Ya ijma'. Ijma' ialah ittifaqu mujtahidil ummati, kesepakatan ulama mujtahidnya umat Islam. Ittifaqu mujtahidil ummati ialah kesepakatan mujtahidnya umat Islam. Ba'da nabiyha, setelah nabinya ummati, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi asrin, dalam satu masa, minal aksari, dari beberapa masa, ala ayyi amrin, atas perkara apa saja, karena yang terjadi apa amal, karena yang ada apa amal. Jadi ijma ialah kesepakatannya para mujtahid umatnya Nabi Muhammad SAW setelah Nabi tidak ada, setelah Nabi wafat, dalam satu masa atas satu perkara yang terjadi. Inilah ijma. Ya, contohnya pengangkatannya Nabi Muhammad, pengangkatannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk sebagai khalifah setelah Nabi wafat, kemudian ditunjuknya atas semua kesepakatan para sahabat. Ini ijma. Al-qiyasu, adapun qiyas. Al-qiyasu, adapun qiyas ialah tatbiqu amrin, menyesuaikan sesuatu atau menyamakan sesuatu, lam yujad, yang tidak ditemukan, lam yujad, yang tidak ditemukan, lahu, bagi syai', atau lahu, bagi amr, lahu, bagi amr, apa dalilun, dalil, ala nadhirihi, atas kesamaannya amr, atas kesamaannya amr, lishtirakihima, karena keserupaannya keduanya, lishtirakihima, karena keserupaan keduanya, fi ilatil hukmi, di dalam ilat hukum. Jadi qiyas ini menyamakan atau menyamakan sesuatu perkara yang tidak ditemukan dalilnya dengan sesuatu yang ada dalilnya, karena ada persamaan hukum. Ini dasar-dasar hukum Islam itu ada 4 itu tadi. Itu pertama Quran, 2 hadis, 3 ijma, dan 4 qiyas. Ahkamul Islami, adapun ini adalah menerangkan beberapa hukum-hukum Islam. Ahkamul Islami, adapun hukum-hukum Islam, ialah khamsatun, ada 5. Ada hukum Islam ada 5 nih. Al-fardu, yaitu fardu, wasunnatu, dan sunnah, wal haramu, dan haram. Sunnah, fardu, sunnah, haram, wal makruhu, dan makruh, wal mubahu, dan mubah. 5. Fardu, sunnah, haram, makruh, mubah. Al fardu, adapun fardu, huwa ya fardu,
ialah ma sesuatu yusabu yang diberi pahala siapa fa'iluhu yang menjalankan ma. Jadi siapapun yang menjalankannya diberi pahala. Wa yu'aqabu dan disiksa siapa tarikuhu yang meninggalkan ma, dan yang meninggalkan diberi siksa. Wa huwa adapun fardu wal wajib dan wajib ialah bimakna wahidin dengan satu makna. Sama fardu dan wajib. Illa fi babil haji, kecuali dalam bab haji. Kalau bab haji ada fardu itu berarti rukun haji. Kalau wajib haji ya wajib haji yang harus diganti dengan dam. Ini yang jadi bab haji. As-sunnatu adapun sunnah, huwa ya sunnah, ialah ma sesuatu yusabu yang diberi pahala siapa fa'iluha yang mengerjakan ma, wala yu'aqabu dan tidak disiksa siapa tarikuha yang meninggalkan ma, yang menjalankan diberi pahala dan tidak disiksa bagi yang meninggalkan. Wahia adapun sunnah, wal mandubu dan mandub, wal mustahabbu dan mustahab, ialah bimakna wahidin dengan satu makna. Jadi sunnah, mandub, mustahab itu sama, artinya sunnah. Hal-hal yang diberi pahala bagi yang melakukannya dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Al-haramu adapun haram, huwa ya haram, ialah ma sesuatu yusabu yang diberi pahala siapa tarikuhu yang meninggalkan ma, wa yu'aqabu dan disiksa siapa fa'iluhu yang mengerjakan ma. Jadi haram itu apa-apa yang ketika meninggalkan itu diberi pahala dan mengerjakan maka hukumnya dosa, diberi siksa. Al makruh adapun makruh, huwa ya makruh ialah ma sesuatu yusabu yang diberi pahala siapa tarikuhu yang meninggalkan ma, wala yu'aqabu dan tidak disiksa siapa fa'iluhu yang mengerjakan ma. Jadi hampir kebalikannya sunnah. Aku itu hampir kebalikannya sunnah. Al mubahu adapun mubah, huwa ia mubah ialah ma sesuatu la yusabu yang tidak diberi pahala siapa fa'iluhu yang mengerjakan ma, wala yu'aqabu dan tidak disiksa siapa tarikuhu yang meninggalkan ma. Jadi tidak ada konsekuensi apapun bagi yang mengerjakan, bagi yang meninggalkan tidak punya konsekuensi apa-apa. Iyalah mubah. Kalau makruh kebalikan dari sunnah. Kalau fardu tadi jelas, haram kebalikan dari fardu. Aqsamul fardi adapun ini ialah macam-macam fardu. Al-fardu adapun fardu ialah ismani, ada dua macam. Fardu ada dua bagian, dua model, dua macam. Fardu ainin yaitu fardu ain, wa fardu kifayatin dan fardu kifayah. Jadi ada dua macam. Pertama fardu ain, dua fardu kifayah namanya. Fardul aini adapun fardu ain, huwa ya fardu ain ialah al-wajibu, sesuatu yang wajib. Jadi fardu ain itu sesuatu yang wajib ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf. Apa yang wajib? Apa fi'luhu, mengerjakan fardu ain. Jadi wajib bagi orang mukallaf untuk mengerjakannya. Wa idza fa'alahu dan apabila mengerjakan pada fardu ain dan apabila mengerjakan pada fardu ain siapa al-ba'du sebagian orang layas kutu maka tidak gugur apa fardu ain
La yasqutu maka tidak gugur apa fardu ain anil baqina dari orang-orang yang lain. Dan ketika sebagian orang tidak mengerjakan, maka yang lain ya tidak gugur, tetap masih mengerjakan karena setiap individu harus mengerjakannya. Setiap orang mukallaf. Ini fardu ain. Yang kedua fardu kifayah ini perbedaannya nanti ada ini. Fardul kifayati, adapun fardu kifayah, ya fardu kifayah ialah al-wajibu, sesuatu yang wajib. Apa fi'luhu mengerjakan fardu kifayah? Wajib untuk mengerjakannya. Ala jami'il mukallafina, atas semua orang mukallaf. Jadi semua orang mukallaf wajib melaksanakannya, semuanya. Walakin idza fa'alahu, akan tapi apabila mengerjakan pada fardu kifayah. Walakin idza fa'alahu, akan tapi apabila mengerjakan pada fardu kifayah siapa ba'duhum sebagian mukallaf saqata maka jadi gugur apa fardu kifayah. Saqata maka jadi gugur apa fardu kifayah anil baqina dari orang-orang yang lain. Nah, ini perbedaannya. Kalau fardu ain maka wajib dilaksanakan setiap orang mukallaf dan tidak gugur ketika ada yang melaksanakannya. Semuanya harus mengerjakan. Kalau fardu kifayah wajib dilakukan oleh setiap orang mukallaf. Tetapi ketika sebagian sudah mengerjakan, maka yang lain bisa menjadi gugur, tidak mengerjakan pun tidak berdosa. Tapi yang dapat pahala yang mengerjakan. Al-mukallafu adapun orang mukallaf. Siapa sih mukallaf itu? Al-mukallafu adapun yang dimaksud orang mukallaf. Huwa ya mukallaf. Ialah al-balighu, orang yang sudah baligh. Al-aqilu, dan berakal. Jadi orang mukallaf itu siapa? Orang mukallaf yaitu orang yang sudah baligh dan berakal. Itulah orang mukallaf. Al-Taharatu wal-alam. Nah, mungkin seperti itu dulu untuk pertemuan malam hari ini. Yang jelas ini ada asilah juga, nanti bisa kita bahas asilahnya, bisa diterangkan juga ketika asilahnya kan ada di situ. Kam ahkam Islam, berapa hukum Islam? Hukum Islam ada 5. Mal fardu, apa itu fardu? Bisa diterangkan. Yang tadi juga ada mal Islam dan sebagainya. Ini untuk apa namanya? Juz 3 ini memang ada asilah-asilah untuk lebih menekankan pada pemahaman. Dan mudah-mudahan bisa kita bahas sampai tuntas dan mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kita tutup bersama bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi al hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi min al-'azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.